Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Ada hal yang disebut ketidaksadaran yang menempel di dalamnya, amarah, kebencian, dengki, dan seterusnya. Kita menyebutnya adigang, adigum, adigundo. Ketika itu menempel di dalam kekuatan dan kekinian, ini yang jadi masalah. Tapi kita tidak perlu saklek, oh yang paling utama itu yang kuno, yang kekinian tidak. Justru ini yang membuat kita tidak sustainable, kita tidak bisa berkelanjutan di jagat raya karena ngeyel. Nah, tradisi kuno itu harus mau ngelenggono, harus mau meluas, harus mau mencair agar mampu terserap oleh tradisi kekinian. Akhirnya tidak saling menyalahkan, tapi harus reinterpretasi ulang. Nah, ritus-ritus kuno harus mau mengikuti ritme ritus kekinian. Yang penting nilai-nilai, substansi nilainya atau esensinya yang harus kita sampaikan. Nah, kita berebut cingkirnya, entah dalam tradisi agama, spiritual, apapun, kita hanya berebut cingkir ketika diamati. Dan ini yang membuat kesadaran kita semakin tidak berkembang, karena hanya berputar di memori bumi yang sifatnya gravitasi dan siklus. Kita ketut terus di sini. Kita tidak mau mencair, kita tidak mau keluar dari siklus ini. Yang ini yang membuat kita akhirnya tampak kacau peradaban kita. Tapi tidak masalah, karena dengan begitu ada titik namanya krisis. Dan ini titik balik untuk memulai peradaban lagi. Sejarah kita akan mengulas kenusantaraan seiring Pak Jokowi ada konsep memindahkan, membuat ibu kota Nusantara. Terlepas dari itu, mungkin itu kebetulan barengi atau itu konsepnya lain, tapi saya punya konsep sendiri tentang kenusantaraan yang mulai saya gali, mulai saya sadu. Nah, termasuk ketika ada babaran tentang Kundalini Shakti. Nah, sebenarnya apa sih Kundalini Shakti itu? Oke, saya kembalikan ke Anda sudah punya perspektifnya sendiri. Kundalini itu adalah kekuatan. Kundalini adalah bahasa Sanskerta. Nah, untuk mengetahui tentang pergerakan Kundalini, tentang terminologi Kundalini, tentang apapun yang kita bahas di dalam ranah spirit, Kundalini adalah dasar atau fundamental. Karena Kundalini adalah kekuatan. Leluhur Nusantara itu memiliki ciri khas. Apa yang dia alami pertama adalah kemampuan untuk memahami energi. Nah, kalau energi ini kekal, energi hanya mengalir, transmutasi atau mengejawantah, membentuk apapun saja, karena sudah membawa potensi-potensi. Orang Jawa kuno menyebutnya sebagai suwo. Dalam bahasa Sanskerta disebut sunya. Maka ada sang yang suwo yang diterjemahkan kepada sang yang paramasunya. Nah, sunya itu bahasa Sanskerta. Nah, sebelum kita lebih jauh mengulas Kundalini, kita telisik tentang sejarah yang ada di tanah ini dulu. Karena kita sedang meminjam sarana prasarana di tanah ini. Jadi bukti bakti kita adalah kembali mengenal jalan melalui tanah yang kita makan di tanah ini. Tidak peduli rasa Anda apa, tidak peduli kulit Anda apa. Selama Anda memakan partikel bumi yang ada di sini, maka tubuh Anda dibentuk dari itu. Dan setiap makanan yang Anda makan itu mengandung kehidupan dan membawa memori. Ini yang harus kita terjemahkan satu persatu. Nah, Kundalini itu memang familiar di tanah ini. Memang Kundalini itu adalah bahasa Sanskerta. Ini dibawa dari India dan dipopulerkan di sana. Oke, sebelum kita menelisik di peradaban sejarah, kita mulai gali prasejarah. Saya selalu menegaskan, tolong sedikit banyak Anda harus tahu sejarah. Karena sejarah itu merekam ulang titik di mana Anda akan membangun sebuah peradaban. Awal dan akhir, keduanya itu jadi satu. Ya, seorang pemimpin besar itu pasti tidak pernah meninggalkan sejarah leluhurnya. Seperti contoh Soeharto, walaupun digunakan dalam kepentingan yang lain, ya Xi Jinping, Mao Zedong, Abraham Lincoln, pasti dia belajar dari sejarah leluhurnya. Nah, sekarang ya kita
fair saja, hari ini kita telah terbelah, kita telah terpisah dari simbol sejarah kita. Padahal sudah sering digemakan bahwa nenek moyangku seorang pelaut, tapi Anda tidak pernah memahami bahwa kita punya peradaban maritim yang luar biasa. Nah, karena kita sekarang digiring, ya, digiring sebagai bangsa yang mengalami kerancuan identitas, bangsa Atlantis, bangsa maritim, ya, yang mengalami paradigma kekacauan karena dididik berpikir kedaratan oleh Van de Bos ketika adanya tanam paksa. Ini yang membuat akhirnya kita seperti tikus dalam lumbung dibakar dari luar. Nah, sebelum ini kita harus mundur lagi. Sebelum Anda ngomong soal Kundalini, kita punya Excalibur abad 14-15, itu Mahapatih Gajah Mada. Siapa beliau ini? Bagaimana seorang Mahapatih Gajah Mada itu mampu membawa glory kenusatanan hanya 72 tahun. Setelah itu mission accomplished. Dia leren Mandito. Tribunal Tunggadewi ibu kita juga membawa itu. Dan sebelumnya kemaritiman kita dijelaskan di era abad 7 Sriwijaya. Nah, siklus 7 itu ada siklus kehidupan. Dan nanti di Kundalini itu ada 7 hari, 7 bulan, 7 tahun, 7 abad. Setiap per 7 sistem ini tubuh Anda melakukan restart. Kalau Anda bisa ngamati per umur Anda restart. Maka kalau di Pakce atau Icing dihitung apesnya hari apa, yaitu karena bioritmik diamati dari ini. Saya tidak mengembang dulu ke sana, tapi kita ngomong sejarah dulu. Berarti ini kita harus menelisik leluhur kita sudah mampu mempergunakan atau mentransformasi jiwanya yang memiliki kesadaran yang di dalamnya terdiri dari kecerdasan dan kekuatan. Mundur lagi di era Sriwijaya, Mauli Marwadewa membawa peradaban maritim kita abad 7. Nah, 7 dihitung hancur ketika gempuran dari Hindia. Ketika gempuran dari Hindia, Kamorin memenangkan, kita jatuh karena kita lengah. Tapi Sriwijaya sangat luar biasa. Kemampuan memahami wilayah regional, nasional, internasional, afiliator kepada China di waktu itu, mempercayai dengan adanya dinasti Ming, Tang, mundur ke belakang. Tapi ketika dinasti dibawa ke Song, ini pada lengah. Kamorin menyerang karena kita sombong. Harus kita akui, kita sombong di era Sriwijaya. Tapi kita sudah menguasai selat laut, kita memiliki jalur sutra maritim terbaik sampai ke Teluk Balkan, Venesia, terus Malabar baru jadi sudah punya jalur ekspor impor dan kelautan yang luar biasa. Ini luntur. Nah, kalau kita hanya dipropaganda mengikuti ilmu-ilmu yang dikembangkan di era peradaban pasca Majapahit lengser, nah ini Anda akan masuk kepada ilusi klenik, tahayul. Karena ini sudah terjadi akulturasi dan sinkretisme yang sangat jauh. Sinkretisme dan akulturasi yang baik ini akhirnya menjadi hegemoni dan sublimasi halus. Akhirnya hanya ngomong soal ilmu, tahayul, tidak bisa mengkaitkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada kesimpulannya. Nah, ini pembodohan. Terus ilmu kudu disengker, itu pasti karena aktivitas geopolitik yang memanas. Nah, mari kita telisik lagi titiknya lebih jauh. Akhirnya kembali lagi dari 7 tambah 7 14 glory. Mahapatih Gajah Mada naik. Walaupun gagasan tentang Nusantara itu sudah digagas oleh bapak kita, siapa namanya? Eyang Kertanegara. Eyang Kertanegara membawa doktrin yang tidak sembarangan tentang Mandala Mamuyui Cakrawala Dwi Pantara. Itu Mandala nasionalisme kita. Dan melakukan pemandalaan dengan ekspedisi yang terkenal apa? Ekspedisi Pamalayu. Baru Tumase seperti Singapura, Johor itu satu bagian dari kita. Nah, mari kita lihat geografis kita. Secara tidak langsung, Nusantara yang disebut Indonesia ini memiliki letak karma posisi geografis yang bagus. Karena kita adalah negara kepulauan dan kelautan terbesar. Maka oleh Bapak Soekarno dinamai suku. Suku itu artinya kaki. Terdiri dari suku-suku. Nah, tentunya
di berbagai keberagaman ini lahir beberapa tradisi, keilmuan, arus dan budaya, bahkan bahasa dan aksara. Kalau penelitian linguistik itu kita sudah kehilangan 3.000 bahasa. Nusantara itu sudah kehilangan 3.000 bahasa. Penelitian linguistik itu. Nah sekarang kita tarik apa sih yang membuat para Vitara kita zaman dulu itu bisa membawa peradaban. Terlepas ada siklus dinamika yang berjalan, apa sih yang terjadi? Jadi disinilah sebenarnya yang harus kita gali. Kenapa kita pentingnya mengetahui sejarah. Terus ketika mulai saya teteli soal Nusantara dan Jawa, memang ada pengaruh prasejarah. Kita tidak bisa terlepas dari pengaruh ajaran India yang dibawa ke sini. Sebelum ajaran Nasrani, ajaran Islam datang, kita sudah punya ajaran Buddha. Tapi leluhur Nusantara mengembangkan segala tulisan naskah dari Hindia, termasuk Mahabharata, dengan meramu sendiri. Nah, leluhur kita memiliki kemampuan memasak ajaran dengan namanya sinkretisme dan akulturasi. Asalkan tidak melanggar 3 prinsip. Ada yang masih ingat apa 3 prinsip itu? Gotong royong, toleransi, kerukunan. Karena ketika dilanggar 3 ini, maka merusak tatanan energi. Apapun selama tidak melanggar 3 ini akan diserap dan akan diaktualisasikan dalam ajaran Budi Pakarti. Itu yang diserap oleh leluhur Nusantara. Sangat berpikir terbuka, open mind ya. Leluhur kita sudah open mind. Nah dari situ okelah terjadi pergejulaan karena ini sistem alam juga, bioritme alam juga. Ternyata terjadilah pelengseran ya di abad 16 kini. Abad 15, 16 sampai saat ini. Kita kehilangan semua tantu, tulisan-tulisan, simpul-simpul sejarah-sejarah kita karena seiring terjatuhnya Majapahit. Nah, jatuhnya Majapahit ini ya saya menyebut zaman Dark Age ya. Pasca Renaissance ini benar-benar wilayah sini mengalami kebutaan. Karena kita sudah kehilangan sekolah-sekolah unggulan yang didirikan di era zaman Majapahit ke belakang. Kalau kita ditelisik orang Jawa, kitab plus, jangan langsung ke situ. Kita sudah punya kitab banyak, Negara Kertagama, Tantu Pagelaran, Sanghyang Kahamanian, semua ada. Terus kita dibilang tidak punya kitab teles, ini hanya propaganda. Ini hanya propaganda. Padahal yang disebut kitab teles itu nanti ujung. Ya, leluhur Nusantara prasejarah kuno. Kalau yang kita amati sekarang, kita ini adalah bangsa Austronesia. Bangsa Austronesia. Adanya di wilayah Thailand, menyebar ke sini. Pasti sudah membentuk DNA di dalam tubuh kita. Tapi ada bangsa yang murni sebelum prasejarah, mundur lagi. Disebut Wajekensis, itu ada di Tulungagung 20.000 tahun yang lalu. Dan Sangiran yang ada di Ngawi dekat rumah saya. Nah, saya rasa itu adalah ras Jawa kuno. Asli ras keturunan dari Asura, bangsa Jawa kuno yang turun pertama mentantu peradaban di Jagat Raya. Nah, si Asura ini membangun suatu wilayah disebut Antala Dwipa. Nah, Antala Dwipa ini terdiri dari Jambu Dwipa, Sasaka Dwipa, dan Jawa Dwipa. Jambu Dwipa itu semenanjung Cina sampai perbatasan India Selatan. Wilayah Jawa Dwipa ya ini. Sasaka Dwipa adalah pulau-pulau di luar Jawa. Nah, mungkin karena terjadi pergulatan, karena tahunnya tidak bisa ditelisik, saya mempelajari sejarah hanya bisa disambung dengan energi. Nah, kemampuan leluhur memahami medan energi itu diaktualisasikan menjadi 4 bentuk. 1 tantra, 2 mantra, 3 yantra, 4 sastra. Ini tidak pernah terlepas. Nah, ketika leluhur memahami geometri dan geometri itu dikodifikasi dalam sebuah aksara, maka lahirlah aksara Jawa kuno. Nah, aksara Jawa kuno ini aksara magis karena dikodifikasi melalui sumber bunyi. Karena sebelum ada aksara itu ada energi. Nah, energi itu menimbulkan vibrasi, disebut uni atau bunyi.
secara kuno disebut Ong. Nah kok ada yang betul Ong apa Hung? Terserah. Karena kalau era Jawa Baru, aksara carakan itu hurufnya hanya ada huruf konsonan, maka Hung nulisnya. Yang betul Aryo Penangsang atau Haryo Penangsang, terserah nulisnya pakai huruf mana. Kalau pakai huruf Jawa Kawi bisa Ong, bisa A, karena ada huruf vokal. Kalau tidak salah terdiri dari 41 aksara. Itu saduran dari Pallawa, Sanskerta, dan Jawa Kawi. Tapi untuk Jawa kunonya belum saya temukan aksaranya. Tapi inilah Jawa. Seluruh apapun ditampung. Jadi kalau Hono Coroba itu carakan bikinannya Mataram Baru era Sultan Agung. Karena itu aksara yang dipermudah dari 41 dibikin 20. Di Bali disebut Prahasti itu 18. Nah kita harus tahu dulu sejarah ini untuk belakang. Sedikit saja kita tahu karena kita bukan ahlinya, tapi ini minimal untuk membentuk frame berpikir kita agar kita tidak mengalami inferiority complex. Karena gitu kan akhirnya Anda setiap hari diguncang, wah ini mau resersi, ini mau tidak. Dan itu hanya suatu cara untuk membuat Anda mati dan tidak berkembang oleh keminderan Anda sendiri. Kalau saya tetap percaya, nyatanya kita ditambang puluhan ribu tahun tidak habis. Uranium, plutonium, semua tidak habis. Karena kalau berusaha memahami energi, memahami bilangan biner 01, saya sebutnya adalah saham gaib. Maka kalau leluhur Nusantara itu mengajari Anda sebelum kaya materi, abandon dulu dari dalam. Karena yang menyebabkan angka 1 atau materi itu adalah 0. Tapi 0 itu kosong semua, itu bukan berarti kosong mutlak, tapi potensial. Maka bisa nyetol, gitu kan? Kita bisa nyetol. Akhirnya itu disebut saham gaib, saham magis. Kalau Anda bisa menguasai medan kuantum di dalam diri Anda dan mengembangkan softwarenya menjadi lebih tinggi, Anda menjadi pencipta. Karena adalah sumber kreativitas dan kecerdasan dari Sang Ahamun atau Sang Maha itu sendiri. Maka leluhur namanya Sang Yang Suwung. Di kekosonganlah awal mula penciptaan. Nah ini saya memahami bahwa leluhur telah mampu memahami medan energi. Sebagaimana energi itu disebut Sang Yang Imbang, Sang Yang Toyo, Sang Yang Kaharingan, itu asli Jawa kuno. Suwung atau nama saya Tujuh di Jawa kuno, tapi nama Sanskertanya Fatma. Tapi ini memang terjadi sinkretisme dan akulturasi. Nah, leluhur mensilpin itu mengukir dalam candi, ya, dalam bentuk tulisan, stupa dan lain sebagainya. Tantu energi itu dikembangkan dalam sekolah guru yang disebut K2 guruan. Para empu dan para resi Brahmana itu mentantu pesan ajaran dalam bentuk kodifikasi energi, disatu dalam pot dan atom, ditanam di atas gunung atau candi. Maka ketika Anda menempelkan tangan begini, Anda bisa dijawab kalau Anda memang terlatih dan Anda memang peka di suatu momen. Maka kenapa ajaran Jawa kuno selalu berkaitan dengan gunung, pemuda dan sebagainya? Karena itu untuk mentantu energi. Tantu yang mata luka tidak hanya bersifat energi, diaktualisasikan dalam sastra Lalitasvara yang dari Candi Borobudur, 3.200 kisah Sang Bodhisattva. Itu kalau Anda bisa baca. Kalau Anda pengen tahu tentang Kabudan, nah Kabudan dari ajaran kuno itu disebut ajaran Kasogatan, itu Buddha versi Nusantara. Nah ajaran Hindunya disebut Kasiwan. Nah keduanya sudah mengalami peleburan, disadur, ditulis menjadi kisah Purusada Santa yang dikembangkan menjadi kitab Sota Soma yang sekarang digunakan untuk membuat ideologi Pancasila. Kita memiliki senjata namanya Bhinneka Tunggal Ika untuk selalu menghadapi perubahan dan keagamaan di Jagat Raya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, Tandhana Dharma Mangruwa atau Mendua. Karena yang Mendua adalah dua matamu, pikiranmu, dan hasil serapan panca indramu. Itu yang membuat Anda hancur di dalam ruang beda. Anda tidak sustainable. Anda tidak bisa naik lagi kepada titik terdalam, yaitu medan energi. Nah medan energi ini dijelaskan dalam manuskrip kuno yang disebut Sang Yang Suwung atau Sang Yang Toyo, membelah menjadi dua.
disebut sang yang urip tan awuripi, dikembangkan menjadi sang yang alu dan alumpang. Alu itu laki-laki, lingga, alumpang itu yoni, feminin, maskulin, perempuan. Jadi persegamaan jagat raya ini menimbulkan pergerakan, tumbukan yang ritmik, gerakannya itu ritmik seperti tumbukan alu dan lumpang di sido muncul, itu akan menimbulkan ledakan, Big Bang. Kan menurut saya, ketika ada melakukan segama, gesekan maju mundur itu akan meledakkan sperma, dan itu dari situlah mulai awal-mula peradaban. Jagat raya melakukan hal yang sama. Akhirnya membelah jadi dua, dark matter, dark energy, lanang, wadon, terus substansi sampai turun. Dan di pertengahan ini terjadi pelendiran. Lendir ini menjadi kotoran. Nah, kotoran ini akhirnya menyebar ke seluruh jagat raya atau disebut regete urip. Jadi ketika sang yang Paramasunnya, sang yang sudah berkehendak, kehendak itu menimbulkan konsekuensi. Nah, konsekuensi dari kehendak penciptaan itu regete urip. Dia akan membentuk drama kehidupan yang membentuk pikiran dan emosi kita. Kalau kita mengikuti emosi dan pikiran kita terserap kepada regete urip. Akhirnya roh atau kesadaran yang ada di dalam diri kita itu mengalami penipisan sifat, lain. Dan ini akan memasuki siklus gravitasi ini lagi, yaitu siklus alam kita. Dan leluhur mengenali sistem solar dan lunar. Itu memiliki geomagnetik dan energi ini dikembangkan berkaitan dengan 116 cakra substansi di dalam diri kita yang setiap hari mengalami perubahan sistem. Maka leluhur mengembangkan teknik samadhi, puasa dan sebagainya. Ketika tubuh kita tidak pernah dikuasai, kita akan hancur, kita tidak akan naik, kita akan turun lagi atau rusak. Maka kalau kita diamati, ada kaitan ritmik jagat raya itu yang berkemampuan dengan medan magnet kita. Jadi di hari-hari tertentu, pon, wage, kliwon, kita tidak makan, kita tidak punya nafsu makan. Itu sebenarnya harus berpuasa. Nah, sekarang kita kalah dengan anjing. Anjing itu bisa mendeteksi kapan dia tidak makan di hari-hari tertentu. Manusia tidak, karena adanya budaya makan, budaya perjamuan dan lain sebagainya. Lali. Tapi terus akhirnya udah menderita ngabuk ke Gusti Allah. Padahal dia tidak menjaga struktur yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ini kira-kira salah satu yang harus kita kembangkan, kita kenali. Lah, energi itu kejawantah atau memanifestasi menjadi beberapa. Satu disebut kesadaran, itu isinya adalah kecerdasan. Kecerdasan itu akhirnya bercokol di dalam cakra arhata. Lalu yang kedua adalah kekuatan. Jadi dari daya menjadi karsa. Nah, karsa itu kekuatan. Energi itu terdiri dari kecerdasan dan kekuatan. Nah, kekuatan itulah yang disebut kundalini. Nah, orang Jawa menyebutnya karep atau kehendak. Nah, karep ini yang membuat Anda bisa berwujud. Anda bisa menjadi jabang bayi karena adanya karep. Dari karep sperma menjadi karep janin. Janin mengembang lagi terus karena ada daya gerakan. Nah, si karep atau kehendak ini bermulai dari karep yang paling inti yang disebut dengan kecerdasan tadi. Nah, karep yang kecerdasan dari rasa sejati, dari rasa apa dan bium itu melahirkan cabang buah. Jadi kita ini bekerja, bergerak karena adanya karep, lalu mewujud menjadi prakarti, aktivitas.